Halo sobat, ketemu lagi nih kita. Oke, aku di sini ingin membahas berupa materi geografi kelas 12 nih, yaitu apa sih SIG, peta, dan penginderaan jauh. Sama bagaimana pemanfaatannya di berbagai bidang. Sebelum itu subscribe, share, and comment. Dan jangan lupa tekan dulu tombol lonceng di bawah agar gak ketinggalan video terbaru aku. Oke, kita masuk ke materi. Apa itu SIG? SIG adalah sistem informasi geografis berasal dari gabungan tiga kata, sistem, informasi, dan geografis. Dari ketiganya, dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. Bagaimana pemanfaatan SIG bagi transportasi? SIG merupakan suatu sistem memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasi, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis informasi geografi. Sistem informasi geografis digunakan sebagai sarana pendukung yang dapat memaksimalkan sistem kerja sehingga dapat mengefektifkan waktu, dana, dan tenaga. Informasi yang ditampilkan pada SICO disebut dengan peta digital yang dapat diedit, dimanipulasi, analisis, dan dicetak sebagai peta, termasuk jaringan transportasi. Selain itu terdapat juga pemanfaatan SIG di bidang pariwisata, kajian wilayah, dan kesehatan. Yang pertama yaitu, pemanfaatan SIG di bidang pariwisata adalah untuk memetakan potensi pariwisata yang terdapat di suatu wilayah. Peta tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai panduan perencanaan pembangunan fasilitas dan pelayanan yang dapat mendukung perkembangan pariwisata tersebut. Yang kedua, SIG mempunyai peran pemanfaatan yang sangat penting dalam kajian wilayah. Menata ruang suatu wilayah membutuhkan dukungan data dan informasi, baik spasial maupun non-spasial, serta akurat dan terkini. SIG dapat membantu menggambarkan kondisi suatu wilayah karena dapat menentukan suatu wilayah. Yang terakhir adalah pemanfaatan SIG bagi kesehatan. Di sini yang dimaksud kesehatan adalah kesehatan lingkungan yang dapat digunakan untuk memberikan data mengenai penyebaran limbah perusahaan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain itu, SIG juga dapat digunakan untuk menyajikan data polusi udara, data penguraian cahaya dan penyebarannya. SIG dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan di masyarakat seperti keberadaan rumah sakit dan puskesmas. Berikutnya kita masuk ke materi peta. Menurut kalian peta itu apa? Dalam pengertiannya, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani mapa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Nah, dalam pemanfaatannya ada beberapa macam, yaitu satu, pemanfaatan peta bagi transportasi berupa manfaat peta dalam transportasi darat, yakni mengetahui dan mengukur jarak tempuh suatu wilayah ke wilayah lainnya. Peta pada transportasi darat juga bermanfaat untuk memberitahu pengguna bagaimana kondisi jalan di suatu wilayah. Kedua, kajian wilayah, yaitu memberikan gambaran tentang potensi SDA yang ada di suatu wilayah. Menginformasikan jenis penggunaan lahan yang sudah ada. Membantu perencana wilayah untuk membangun wilayah tersebut sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan peta bagi pariwisata. Berupa peta dapat digunakan wisatawan untuk mencari tahu jarak dari satu tempat ke tempat lain, yaitu dengan perhitungan jarak pada peta melalui skala yang ada. Ketiga, peta juga dapat digunakan wisatawan sebagai alat untuk mencari tahu kondisi lingkungan suatu daerah atau tempat. Gak kerasa kita berada di akhir pembahasan materi, yaitu penginderaan jauh. Kalian pasti gak asing dengan satelit. Yap, satelit adalah pesawat luar angkasa yang dapat mengirim informasi ke berbagai belahan dunia. Oke, kita masuk ke materi. Penginderaan jauh memiliki pengertian, yaitu penginderaan jarak jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Oke, kalian pasti gak sabar apa aja sih pemanfaatannya?
1. Di bidang transportasi untuk mengetahui struktur dan letak jalan memprediksikan pengembangan wilayah dengan penentuan sistem transportasinya memantau tata guna lahan terkait dengan jalur transportasi perencanaan aksesibilitas, jaringan jalan, jalur rel kereta api, dan rute angkutan. Kedua berupa kajian wilayah yaitu membantu memberikan gambaran dari semua objek yang ada di suatu wilayah. Misalnya seperti kondisi permukaan bumi, gunung, sungai, laut dan lain sebagainya. Mengetahui kondisi dari suatu wilayah sehingga bisa diketahui medianya seperti apa. Memberikan efisiensi. Nah, yang terakhir pemanfaatan penginderaan jauh dalam kajian kesehatan lingkungan adalah menyediakan informasi penyedia pelayanan kesehatan, mengawasi dan menganalisis penyebaran penyakit, investigasi risiko kesehatan di masyarakat, memonitor status kesehatan, membantu menanggulangi bencana, menyediakan informasi aksesibilitas dan ketersediaan air. Akhirnya selesai juga pembahasan materi kita. Di akhir video, pesan dari moderator kita. Ingat ada sebuah pepatah mengatakan, saat kita mulai mempercayai orang lain pada akhirnya kita akan mendapat dua jawaban, teman hidup atau pelajaran hidup. Ingat bos, kepercayaan itu mahal, pengkhianatanmu yang murah. Sampai jumpa, adios. Belut listrik kecantol jemuran AU.